Oke, baiklah, hari ini karena saya memang tidak bisa mengajar pada jam yang, sudah ditentukan ya, tidak ditentukan, maka karena ada satu dan lain hal, maka, ini prosesnya adalah, kalian menyimak, video ini, yang mana video ini adalah, sama dengan yang akan saya ajarkan, pada hari ini seharusnya gitu ya. Oke, baik kita langsung saja. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 dalam, mata kuliah, pemrosesan, bahasa alami. Nah, adapun, yang akan kita pelajari hari ini adalah representasi teks, dalam pemrosesan bahasa alami. Outline-nya adalah hari ini adalah representative text, kemudian back of word, TF-IDF, word embedding, dan perbandingan pemilihan metode representasi. Oke, yang pertama adalah representasi teks. PBA atau NLP ini memerlukan cara untuk merepresentasi teks sehingga mesin dapat memahami dan memproses data teks tersebut. Ya, karena memang dalam hal ini mesin itu hanya memahami angka ya, hanya memahami angka. Sehingga dalam, PBA, ya dalam PBA yang dalam hal ini adalah PBA teks, maka teks tersebut harus diproses atau harus mengalami satu konversi ke dalam angka, sehingga mesin dapat, memahaminya. Tujuan dari representasi teks adalah mengubah kata atau dokumen dalam format numerik yang dapat digunakan oleh model mesin learning. Ya. Jadi tujuannya dalam representasi teks itu adalah bagaimana uh, mengubah kata-kata atau dokumen ke dalam format yang numerik. Ya. Untuk apa? Ya untuk supaya um, model mesin learning itu dapat menggunakan teks tersebut. Ada beberapa perbedaan dalam pendekatan representasi teks, antara lain representasi berbasis frekuensi seperti back of word dan TF-IDF, yang mana hanya memperhatikan jumlah kemunculan kata tanpa mempertimbangkan konteks. Kemudian yang kedua adalah berbasis vektor seperti word embedding seperti word to vec maupun glove, yang mana ini mempertimbangkan hubungan antar kata secara semantik, yang mana menghasilkan vektor yang lebih kompleks dan bermakna. Kapan menggunakan metode yang berbeda? Metode itu digunakan tergantung pada kompleksitas tugas, jumlah data, dan jenis hubungan yang ingin ditangkap antara kata-kata. Yang pertama, kita akan belajar yang namanya back of word atau BOW. Di sini, BOW adalah representasi sederhana dari teks, di mana setiap dokumen dianggap sebagai sekumpulan kata yang tidak teratur. Setiap kata unik dalam dokumen diberi numerik berdasarkan frekuensi kemunculannya. Jadi dalam BOW ini teks itu dianggap kumpulan kata yang acak, gitu, yang tidak teratur. Gitu. Nah, di sini setiap kata unik diberi numerik ya. Satu kata unik itu diberi numerik, nilai numerik berdasarkan frekuensi kemunculannya. Kelebihan dari BOW ini adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Dan kemudian efektif untuk tugas-tugas dasar seperti klasifikasi teks. Adapun kekurangannya, ini mengabaikan urutan kata, sehingga konteks kalimat hilang. Kemudian vektor yang dihasilkan bersifat sangat jarang, terutama untuk korpus besar. Ya. Karena ini dia tidak memperhatikan urutan kata atau mengabaikan urutan kata. Pokoknya kata itu dianggap acak saja.
Contoh penggunaan. Back of word ini sering digunakan dalam tugas seperti klasifikasi teks sederhana atau deteksi sentimen awal. Ini adalah cara representatif BOW. Penggunaannya dalam klasifikasi atau dalam sentimen. Kita akan membuat satu contoh kasus, misalnya dokumen 1 berisi saya suka bermain bola. Kemudian dokumen 2 berisi dia suka bermain tenis. Dokumen 3 berisi anak-anak suka bermain di taman. Nah, contoh back of word ini menentukan kosakata unik. Yang kedua, membuat representasi BOW, yang mana langkah pertama ini menggabungkan semua kata dari ketiga dokumen tadi. Digabungkan, kemudian kosakata unik atau vocab yang diperlukan seperti saya, suka, bermain, sepak, kemudian bola, tenis, anak-anak di taman. Nah, ini didaftar. Kemudian yang kedua adalah membuat representasi back of word. Setiap kata unik menjadi fitur dan setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor biner berdasarkan kemunculan kata tersebut. Sebagai contoh nih, contoh ini. Jadi kata-kata uniknya kan saya, kemudian suka, bermain, sepak, bola, dia, tenis, anak-anak di taman. Nah, di sini dokumen 1 ini berisi saya suka bermain sepak bola. Kemudian dokumen 1 diwakili oleh vektor 1. Ya, 1 ini merepresentasikan dia itu ada. Ya. Jadi saya itu ada di dokumen 1, tapi tidak ada di dokumen 2 dan 3. Suka berada di semua dokumen. Bermain juga berada di semua dokumen. Seperti itu. Sehingga dokumen 1 diwakili oleh vektor 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian dokumen ini berisi suka bermain, dia, sebenarnya kan urutannya kan dia suka bermain tenis. Tapi karena back of acak, kan, jadi dia tidak memperhatikan urutan kata. Nah, di sini dokumen 2 diwakili 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, kemudian dokumen ini berisi suka bermain, ya, suka bermain anak-anak di taman. Sebenarnya kan anak-anak suka bermain di taman. Jika seperti ini tidak memperhatikan urutan kata, maka 3 diwakili oleh 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Seperti itu ya, adalah kemudian 2 adalah TF IDF. TF IDF. Nah, atau term frekuensi inverse document frekuensi. TF IDF teknik yang meningkatkan back of dengan mempertimbangkan seberapa sering kata muncul dalam sebuah dokumen dan seberapa jarang kata tersebut dalam korpus keseluruhan. Ini membantu memberi bobot lebih pada kata-kata dalam konteks dokumen tertentu. Dan komponen dalam TF-IDF adalah ini mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam satu dokumen. Kemudian yang kedua adalah inverse korpus dengan menurunkan bobot kata-kata yang sering muncul di banyak dokumen seperti dan, adalah, dan yang lain-lain, kan, adalah, kemudian sebagai, yang, dan sebagainya. Kemudian rumus TF-IDF sendiri adalah ini TF-IDF, dokumen kali log n per df word. Mana TF ini, TF word, dokumen adalah
frekuensi kata W dalam dokumen, ya, W di itu dokumen dokumen, yang mana N adalah dokumen. Contoh implementasi. Jika sebuah kata muncul dalam banyak dokumen, nilai IDF akan rendah. Sebaiknya, jika sebuah muncul IDF tinggi, beri bobot lebih pada tersebut. Dari TF IDF ini adalah memberi bobot kata yang penting dan spesifik dari break of word dalam menangani. Nah, kata-kata dia otomatis nilai DF-nya rendah gitu ya, karena kata-kata dan sebagai paling rendah tersebut. Sedangkan kata-kata yang spesifik yang itu mengandung konteks itu yang bukan kata sambung itu kan urut kata atau makna kata itu tidak terlalu hubungan antara kata itu tidak terlalu diperhatikan. Nah, penggunaannya ini cocok untuk aplikasi seperti deteksi spam, analisis sentimen, dan verifikasi. Nah, contoh, kita akan membuat dari contoh kasus ini. Masih seperti tadi, saya suka bermain bola, dia suka main tenis, anak-anak suka bermain di taman. Nah, langkah pertama kita akan melakukan pre-processing, tokenisasi. Oke, data dua, pre-processing-nya kita buat adalah tokenisasi dan nah, tokenisasi apa? Kalimat menjadi kata. Lalu semua huruf-huruf ini akan menjadi huruf non kapital. Itu dimaknai sama. Gitu. Nah, misalnya, uh, uh, oke baik. Nah, oke. Jadi tadi lower casing sudah. Kemudian yang kedua adalah membuat daftar semua kata atau membuat vocab, ya, membuat vocabulary. Yang mana dalam membuat vocab ini kumpulkan semua kata unik dari ketiga dokumen. Itu dokumen 2 kata-kata yang uniknya itu dikumpulkan. Seperti saya suka bermain sepak bola, dia suka bermain tenis, anak bermain di taman. Jadi ini nah, vocabnya, jadi saya suka bermain sepak bola, dia tenis, anak-anak di taman. Jadi di sini ada 10 vocab ya, ada 10 vocab. Selanjutnya, di sini kita akan melihat atau mengukur TF-nya, yaitu mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen. Rumusnya adalah jumlah T dalam dokumen D dibagi total kata dalam D. Jadi kemunculan kata tertentu di dalam dokumen dan total kata yang ada dalam dokumen. Contoh, dalam dokumen 1, saya suka bermain sepak bola, total katanya ada 5. Maka TF-nya, term frekuensinya, kata saya itu 1/5. Saya 1 kali dari 5 kata 1/5. Suka pun begitu. Bermain juga. Jadi 1 kali muncul kata bermain dalam total 5 kata. Jadi sepak itu juga muncul 1 kali dalam 5 kata, dan bola itu muncul 1 kali dalam 5 kata. Sehingga di sini semuanya sama, munculnya semua sama 1 kali. Jadi nilai dokumen 1 dari tiap kata adalah 0,2.
Kemudian nilai TF dari dokumen 2, dia suka bermain tenis, itu sama ya. Dia itu muncul satu kali dari 4 kata, 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian eh, suka itu juga 1 dari 4, bermain itu 1 dari 4, dan tenis juga 1 dari 4. Sehingga dokumen 2, setiap kata nilai TF-nya adalah 0,25. Kemudian dokumen 3, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, di anak-anak ini dianggap sebagai satu kata ya. Anak-anak itu muncul satu kali dalam 5 kata, suka juga 1 dari 5, bermain juga 1 dari 5, dan di juga 1 dari 5, dan taman 1 dari 5. Sehingga nilai TF, term frekuensinya untuk dokumen 3 adalah 0,2. Kemudian kita akan menghitung inverse dokumen frekuensinya, yaitu mengukur pentingnya sebuah kata dalam dokumen. Jadi satu kata itu dianggap penting atau tidak. Seberapa penting. Nah, IDF rumusnya adalah log N per DFT. Yang mana N adalah jumlah dokumen, DFT adalah jumlah dokumen yang mengandung kata T. Jadi kalau DFT ini jumlah dokumen yang mengandung kata T, dan N ini adalah jumlah dokumen, sedangkan nilai IDF dari setiap kata. Kita hitung jumlah dokumen yang mengandung kata T untuk setiap kata. Nah, oke. Ini adalah IDF adalah log 3. 3 dari mana? Karena jumlah dokumennya adalah 3. Ingat tadi dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Sehingga di sini kata saya, yang mana DF-nya adalah 1, artinya ini adalah jumlah dokumen yang mengandung kata saya itu ada 1. Maka nilai DF-nya adalah log 3 per 1 sama dengan ekuivalen dengan 0,477. Kemudian kata suka itu ternyata muncul di semua dokumen, itu berarti 0. Bermain juga muncul di semua dokumen, 0. Kemudian sepak, ini semua sama ya. Sepak bola, dia, tenis, anak-anak di taman, ini semuanya bernilai 0,477. Ini adalah nilai IDF dari setiap kata-kata. Nah, di sini ini IDF-nya tadi jumlah dokumennya, kemudian contohnya adalah ini ada satu dokumen. Nah, kemudian nilainya jadi log 3 per 1 sama dengan 0,77. Kemudian yang suka itu 3, ini log 3 per 3. Kenapa 3? Karena jumlah dokumennya 3, dan jumlah total dokumen 3, dan jumlah dokumen yang mengandung kata suka itu adalah 3. Nah, selanjutnya adalah TF sudah, IDF sudah, maka kita tinggal menghitung TF IDF. Nah, TF IDF adalah hasil perkalian antara TF dan IDF untuk setiap kata dalam dokumen. Jadi ini dikalikan ya, nilai TF IDF ini adalah mengalikan nilai TF dan nilai IDF untuk setiap kata dalam dokumen. Maka ketika tadi dokumen 1 itu TF-nya adalah 0,2, maka di sini untuk setiap kata berarti ini kata-kata tadi, kata IDF ya, untuk setiap kata IDF, maka tinggal mengalikan saja. Sehingga pada dokumen 1, kata saya nilai TF IDF-nya adalah 0,095. Kata suka adalah 0, ya kan? Kata bermain itu 0, ya kan? Kata sepak itu 0,095 dan bola 0,095. Seperti itu. Oke. Jadi sini 0,2, ini 0,477, sehingga 0,2 dikali 0,477 adalah 0,095. Kemudian dokumen 2, dia suka bermain tenis. Ini nilai IDF setiap kata. Kemudian ini ada, misalnya kata dia itu di nilai TF-nya 0,25. Kemudian kata dia lagi di mana ini? Oke, 0,477. Maka kata dia di dokumen 2 ini adalah 0,119. Kemudian dokumen 3, anak-anak suka bermain di taman. Di sini nilai dari kata-kata IDF ya.
Ini vocabnya, nilai IDF-nya adalah seperti ini. Maka misalnya kata anak-anak, ini nilai TF 0,2 dikali dengan anak-anak yang ada di sini 0,047, maka anak-anak bernilai 0,095. Itu nilai TF IDF antar kata pada setiap dokumen. Nah, sehingga ini adalah nilai dari seluruh ya, nilai dari seluruh kata atau seluruh vocab ya pada tiap-tiap dokumen ya, tiap-tiap dokumen. Di sini kelihatan bahwa kata saya nilai TF IDF pada dokumen 1 adalah 0,095, TF IDF 2 pada TF IDF pada dokumen 2 adalah 0, TF IDF pada dokumen 3 adalah 0 juga gitu. Kemudian suka itu nilainya 0 di setiap dokumen, bermain juga 0 di setiap dokumen dan sebagainya. Bagaimana menginterpretasikan hal ini? Dari tabel ini bagaimana interpretasinya? Nah, kita lihat kata-kata dengan IDF tinggi, ya, TF IDF tinggi pada dokumen 1 adalah saya, kemudian sepak, mana sepak? Sepak bola ya. Saya sepak bola, ini dokumen yang dengan TF IDF tinggi. Kemudian dokumen 2, kata dia dan tenis yang memiliki TF IDF tinggi. Dan kemudian dokumen 3 yang memiliki TF IDF tinggi adalah anak-anak di taman. Sehingga kata-kata ini memiliki TF IDF yang lebih tinggi karena mereka unik untuk masing-masing dokumen dan tidak muncul di dokumen yang lain. Nah, ini menjadikan representasi untuk karakteristik dokumen tersebut. Sehingga di sini dokumen 1 ini berarti berbicara tentang sepak bola. Saya dan sepak bola. Tidak berbicara masalah tenis. Nah, kemudian dokumen 2 itu berbicara tentang dia dan tenis. Nah, tidak berbicara tentang sepak bola dan tidak bicara tentang taman. Sedangkan di dokumen 3 ia berbicara tentang anak di taman. Dia tidak berbicara tentang sepak bola dan tidak berbicara dengan tenis. Ya, mungkin kita dalam dokumen tadi cuman saya suka sepak bola, dia suka bermain tenis, anak-anak bermain di taman yang nah seperti itu. Mungkin kita hafal ya, tapi bagaimana kalau terdapat ribuan dokumen yang masing-masing dokumen berisi ratusan ribu kata gitu kan. Otomatis ini untuk menginterpretasikan dokumen 1 itu berbicara tentang apa, 2 tentang apa, 3 tentang apa, itu kan akan sulit kalau kita menyimpulkannya. Maka salah satu contohnya itu adalah dengan TF IDF ini. Jadi kata-kata apa yang paling banyak gitu. Nah, ini juga bisa untuk klasifikasi. Misalnya ada 100 dokumen lah. Kemudian ternyata yang memiliki nanti yang memiliki TF IDF tinggi pada sepak bola, misalnya sepak bola, maka itu akan dikelompokkan. Oh, dikelompokkan ini berbicara sepak bola, sepak bola, sepak bola, sepak bola itu. Maka nanti dengan menggunakan TF IDF ini dengan melihat kata-kata sepak bola dengan TF IDF tinggi itu di dokumen mana ini dikumpulkan. Kemudian kata-kata yang mengandung kata tenis itu yang mana? Kata-kata yang mengandung bermain di taman atau mengandung anak-anak di taman itu nanti dokumen yang mana saja. Sehingga itu bisa digunakan dalam klasifikasi dokumen seperti itu. Kemudian kata-kata dengan TF IDF 0. Suka dan bermain muncul di semua dokumen sehingga IDF-nya 0 dan TF IDF-nya juga otomatis 0 gitu kan. Karena hasil kali kan. Berapapun hasil kali 0 tetap 0 gitu kan. Ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut kurang informatif dalam membedakan dokumen. Artinya di semua dokumen suka bermain itu ada gitu. Tapi itu tidak bisa digunakan untuk membedakan dokumen. Jadi di sini yang bisa membedakan dokumen yang TF IDF-nya tinggi gitu. Yang skor TF IDF-nya tinggi itu akan menjadi kata-kata unik gitu kan. Jadi nanti seperti tadi yang saya bilang bahwa
bisa saja nanti klasifikasi dokumen itu nanti yang kata-kata misalnya sepak bola, misalnya ada kata banyak sekali kata sepak bola itu di banyak dokumen itu nilai skornya tinggi. Ya udah itu nanti di dalam satu kelompok. Kemudian ada dari setiap semua dokumen itu kata-kata yang tenis itu banyak di satu kelompok. Berarti dokumen-dokumen dengan sepak bola, ini dokumen-dokumen dengan tenis, ini dokumen-dokumen dengan anak-anak di taman itu tuh bisa di eh, kelompok-kelompokkan berdasarkan dari nilai TF-IDF-nya yang tinggi tadi. Kemudian kita akan bicara tentang word embedding, yang mana word embedding adalah metode representasi kata di mana setiap kata direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang berdimensi tinggi. Oke. Vektor-vektor ini menangkap hubungan semantik antar kata yang memungkinkan model untuk memahami makna kata tersebut dalam konteksnya. Berbeda dengan metode frekuensi, embedding memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kata. Oke. Jadi word embedding ini kalau yang tadi itu TF-IDF maupun back of word itu tidak memperhatikan urutan kata, nah maka word embedding itu memperhatikan urutan kata. Oke. Sebagai contoh dalam embedding kata raja dan ratu mungkin memiliki representasi vektor yang dekat satu sama lain karena kemiripan maknanya. Jadi kalau yang tadi antar kata itu tidak diperhatikan hubungannya, sedangkan kalau uh, di dalam word embedding itu antar kata itu di hubungan antar kata itu diperhatikan. Nah, salah satu metode word embedding adalah ini adalah word to fact. Word to fact itu ada dua pendekatan, yaitu ada skipgram dan SIBO. Skipgram itu memprediksi kata-kata konteks berdasarkan kata target. Sedangkan SIBO atau continuous back of word itu memprediksi kata target berdasarkan kata-kata konteks di sekitarnya. Yang mana proses pelatihan word to fact dilatih menggunakan neural network sederhana untuk mengubah kata-kata menjadi vektor yang merepresentasikan makna berdasarkan konteks sekitarnya. Kelebihan dari word to fact adalah mampu menangkap hubungan semantik antar kata, misalnya raja, ratu, pria, wanita itu ada itu dia bisa melihat hubungannya. Kemudian dapat digunakan sebagai berbagai aplikasi NLP, klasifikasi teks bisa, penerjemahan mesin translation bisa dan lainnya. Karena dia mempertimbangkan antara hubungan antara kata, mana kata-kata yang lebih dekat dengan kata-kata yang mana. Kelemahannya membutuhkan korpus data yang besar untuk pelatihan yang efektif. Ya, korpus datanya harus besar, nggak cuma kayak tadi cuma 6 kata atau 10 kata gitu. Harus lebih dari itu supaya kelihatan kata mana yang berhubungan dengan kata yang mana. Kata yang mana yang hubungannya dekat, kata mana yang hubungannya jauh. Kemudian GLOVE atau Global Vector of Word Representation. Nah, konsepnya GLOVE menggunakan pendekatan statistik global untuk melatih embedding berdasarkan co-occurrence, yaitu seberapa sering dua kata muncul dalam korpus. Dari kalau tadi vektor yang antar satu kata dengan kata lain, nanti hubungannya bagaimana. Kalau ini adalah dua kata yang muncul bersama dalam sebuah korpus. Perbedaan dengan word to fact, GLOVE menggunakan metrik co-occurrence global, sehingga menangkap hubungan antar kata di seluruh korpus. Sedangkan word to fact berfokus pada konteks lokal. Kelebihan dari yang 0,5 dan 0,2, 0,6, 0 minus 0,1. Contoh visualis sederhananya, nah ini misalkan ya, dari mana nanti ini kita akan pelajari nanti. Nah, tapi dari mana 0,1, 0,3, minus 0,3 itu kita pelajari nanti. Nah ini misalkan. Kata yang berkaitan erat akan memiliki vektor yang dekat satu sama lain. Misalnya, vektor kata bermain
mungkin dekat dengan sepak dan tenis karena ketiganya adalah aktivitas olahraga. Vektor kata anak-anak mungkin dekat dengan taman karena keduanya bermain di permainan di luar ruangan. Jadi sama sih tujuannya ini adalah kedekatan antar kata. Perbandingan dalam pemilihan metode representasi. Back of word cocok untuk masalah yang lebih sederhana dan tidak memerlukan pemahaman semantik. TF itu berguna saat frekuensi kata penting, tetapi tidak semantik yang kuat. Word embedding itu pemilihan terbaik ketika menangkap hubungan nah antar kata menjadi sangat penting, seperti dalam tugas-tugas yang melibatkan konteks atau semantik yang kompleks, misalnya mesin translation atau penerjemahan otomatis dan chatbot, yang mana urutan kata, hubungan antar kata itu sangat diperhatikan. Seperti kayak ayam goreng, goreng ayam, dan sebagainya itu bisa dibedakan. Pemilihan metode bergantung pada tujuan dan skala aplikasi serta kesediaan sumber daya komputasi. Jadi, kalau gitu pakai word embedding itu jauh lebih baik ya daripada TF-IDF dan sudah pakai itu aja, TF-IDF nggak usah, ya, tidak seperti itu juga gitu. Ya tergantung gitu kan. Nah, nanti ketika pakai word embed, ketika itu cocok pakai TF-IDF, dipaksa pakai word embedding artinya mubazir gitu kan. Jadi tidak pas. Gitu. Oke, seperti itu representasi kata hari ini. Ya, uh, uh, mungkin belum jelas ya untuk yang penting mungkin lain kali pada pertemuan selanjutnya, pada kesempatan selanjutnya nanti kita akan lebih mendalam tentang word embedding baik itu word to pack maupun glove. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.